Halo, selamat pagi, siang, atau malam, tergantung di mana Anda berada, atau kapanpun Anda melihat video ini. Saya kembali lagi Retantio Wardoyo dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada akan menyampaikan dasar matematik untuk analisis algoritma, yaitu sistem persamaan linier. Nah, mengapa sistem persamaan linier ini gini? Jadi kadang-kadang nanti waktu komputasi itu dalam bentuk rekursif, gitu. Ya, jadi bisa dalam bentuk rekursif. Nah, sedangkan untuk menentukan kompleksitas itu harus dengan dalam bentuk yang non rekursif gitu ya. Oleh karena itu perlu dalam bentuk rekursif tertentu ya. Ini kita ubah menjadi bentuk yang non rekursif supaya kita nanti bisa menentukan kompleksitasnya. Nah, salah satu alat untuk merubah dari rekursif menjadi non rekursif adalah sistem persamaan linier. Itu. Nah, mungkin sambil mengulang karena mungkin Anda sudah mengetahui apa itu sistem persamaan linier. Jadi sistem persamaan linier itu adalah sistem yang terdiri atas persamaan linear, ya, persamaan linear dari n variabel yang tidak diketahui. Jadi dalam contoh ini adalah x1, x2, xn ini variabel yang tidak diketahui, kemudian a1, a12 dan seterusnya ini adalah koefisien variabel, kemudian b1, b2 sampai dengan bm ini merupakan konstante, ya, diketahui. Nah, sistem persamaan linear, solusi dari sistem persamaan linear itu adalah mencari nilai-nilai variabel yang tidak diketahui yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut. Gitu. Jadi, solusi itu adalah nilai variabel ini. Jadi kalau kita mempunyai sistem persamaan linear, misalkan 2x plus 3y sama dengan 5, kemudian x min 2y sama dengan min 1, maka kalau x sama dengan 1 dan y sama dengan 1, maka pada persamaan 1 kita akan mulai 2 kali 1 plus 3 kali 1 sama dengan 5, ini benar. Tetapi yang kedua 1 minus 2 kali ini sama dengan 1. Min 2 kali 1 sama dengan min 1. Nah ini sama dengan min 1, ini tidak sama dengan 1. Berarti apa? Ini bukan solusi. Jadi itu bukan solusi. Solusi harus memenuhi dua-duanya, gitu ya. Atau kalau misalkan x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan 3, y sama dengan 1, untuk persamaan 2, ini 3 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 1. Tetapi untuk persamaan yang pertama, yaitu 2 kali 3 ditambah 3 kali 1, ini sama dengan 8, ini tidak sama dengan 5. Jadi ini pun juga bukan solusi. Ini bukan bukan solusi. Jadi solusi itu harus memenuhi dua-duanya. Ya, berapa kira-kira? Nanti kita akan mencari metode mencari solusi sistem persamaan linier. Dan nanti kita melihat bahwa nilai itu akan memenuhi dua-duanya. Nah, ada dua metode. Sebenarnya dua metode ini mirip sih, gitu ya. Cuman yang satu itu secara manual,
Jadi yang ada dua cara gitu ya. Ada dua cara, yaitu eliminasi variabel, dan yang kedua adalah eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Jadi ada dua cara. Eliminasi variabel ini cara klasik. Ini cara klasik. Sedangkan yang eliminasi Gauss ini cara aljabar. Jadi cara klasik dan cara aljabar. Ini ada dua cara. Sebenarnya sama sih, aljabar pun sebenarnya idenya dari eliminasi variabel. Gitu. Ya. Jadi kalau eliminasi variabel yang kita tahu misalnya ini persamaan 1, ini persamaan 2, ya, cara eliminasi variabel. Jadi misalkan ini yang 1 itu 2x plus 3y sama dengan 5, persamaan 2 saya kalikan dengan 2 sehingga menjadi 2x minus 4y sama dengan 2. Jadi kalau ini saya kurangkan, maka variabel x-nya akan hilang. Ini menjadi 7y sama dengan 3, jadi y-nya sama dengan 3/7. Nah, kemudian ini kita masukkan di salah satu persamaan, yaitu misalkan x minus 2 kali 3/7 sama dengan 1, kita akan peroleh x-nya sama dengan 1/7. Gitu. Bukan 1/7. 1/13/7. Ya. Nah, ini kalau jadi kita ketemu x-nya 13/7 ya. Ini kalau kita masukkan ke persamaan 1 juga akan memenuhi, 2 juga akan memenuhi. Jadi kalau kita masukkan persamaan 2, jadi 2 kali 13/7 plus 3 kali 3/7 sama dengan ini 26, 26 tambah 9 itu 35, 35/7 sama dengan 5. Lalu 13/7 dikurangi 2 kali 3/7, ini 13 ini jadi 7/7 sama dengan 1. Jadi sehingga apa? Ini merupakan solusi. Nah, jadi itu merupakan solusi dari sistem persamaan tersebut. Nah, kemudian cara yang kedua itu adalah dengan eliminasi Gauss gitu. Nah, apa itu eliminasi Gauss? Jadi eliminasi Gauss itu kita merubah ke dalam bentuk matriks. Ya, ini nanti kita buat yang agak besar ya, 3x3 misalkan. Nah, kenapa ini cara ini sebenarnya secara penulisan lebih ringkas, gitu. Tetapi secara prinsip itu sebenarnya hampir sama, gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa sistem persamaan linear itu ditulis dalam bentuk AX sama dengan B, di mana A-nya itu adalah matriks koefisien, X-nya variabel, B-nya konstante. Gitu. Jadi kalau kita mempunyai ini saya tambah dengan 1 ya. Maka ini akan bisa kita tulis dalam bentuk matriks, yaitu apa? Ini 2, ini 3, 1, kemudian ini 1, min 2, 3, ini 3, 2, min 1. Ya. Kemudian ini variabelnya yaitu
X, Y, Z, dan konstantanya adalah 5, min 2, 4. Gitu. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk perkalian matriks. Nah, kemudian dari sini kita bentuk, jadi ini A-nya, ini variabelnya, ini B-nya gitu ya. Nah, kemudian dibentuk apa yang sebenarnya ini saya sebut dengan augmented matrix. Augmented matrix itu adalah matriks koefisien. Ya. Jadi A-nya 2, 3, 1, 1, min 2, 3, 3, 2, min 1. Kemudian ditambah dengan satu kolom, yaitu kolom konstanta, yaitu 5, 2, min 2, 4. Jadi ini A-nya, ini B-nya. Jadi kita membentuk matriks tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan jadi elemen eliminasi Gauss itu sebenarnya hampir sama dengan ini. Ya, tapi sebelumnya begini, kita menukar jadi eliminasi Gauss itu dasarnya adalah operasi elementer baris gitu ya, operasi atau operasi baris elementer, terserah aja lah namanya, yang terdiri dari 4 operasi, yaitu menukar posisi 2 baris. Nah, operasi ini sebenarnya tidak akan merubah sistem persamaan linear itu. Jadi menukar posisi 2 baris, menjumlahkan elemen-elemen suatu baris ke elemen-elemen baris yang lain, ya, jadi baris ke I sama dengan baris ke I tambah baris, atau mengalihkan elemen suatu baris dengan konstanta yang sama. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, dalam contoh yang tadi, persamaan 2 dikalikan dengan 2. Toh itu tidak merubah sistem persamaan ini. Kemudian menjumlahkan, tadi juga kita menjumlahkan dua baris, ya, dua persamaan gitu. Atau kombinasi keduanya, jadi di sini langsung dua-duanya gitu ya. Jadi bisa satu persatu, tapi bisa juga kita menggunakan kombinasi. Nah, jadi sebenarnya operasi elementer ini sama seperti yang kita lakukan pada saat kita melakukan dengan manual atau dengan cara klasik gitu. Nah, bagaimana eliminasi Gauss? Jadi eliminasi Gauss itu sebenarnya bagaimana membuat, oh ya ini persamaannya bujur sangkar. Bagaimana membuat diagonal utamanya itu tidak 0. Syukur bisa 1, tapi yang penting adalah tidak 0. Kemudian yang bawah ini 0 atau yang atas 0. Jadi terserah kita mau menggunakan yang mana. Bisa yang bawah 0, artinya yang satu itu 0, yang satu bebas. Ya. Artinya bisa di bawah diagonal yang 0, atasnya tidak 0, atau yang bawahnya tidak 0, atasnya 0. Itu terserah. Ya. Cuma dalam contoh ini saya akan membuat bahwa yang atasnya itu yang tidak 0, di bawah diagonalnya itu 0. Nah, bagaimana kita merubah ini? Ya kita menggunakan 4 operasi tadi itu. Ya. Nah, cuman kita mulai dari kolom ke 1. Gitu ya. Jadi, bila perlu ini kita menukar baris ke I dengan baris lain, yang penting bahwa elemen diagonalnya itu tidak 0. Gitu. Intinya membuat semua tidak 0. Atau kalau di sini saya membuat elemennya itu 1, atau nanti kita ini. Tapi intinya adalah bagaimana kita menggunakan ini. Jadi kalau elemen diagonal tidak A, II tidak 0, kemudian kita maka elemen kolom lain ya itu dibuat 0 gitu ya. Ya, jadi dengan menggunakan operasi ini, baris ke J sama dengan baris ke J dikurangi AJI dibagi AI kali baris ke I. Artinya kalau AI di ini, maka elemen yang ke J kolom ke I itu akan menjadi 0. Gitu. Jadi itu dilakukan pada augmented matrix jika perlu kombinasi dengan apa namanya ya di operasi elementer baris. Jadi sebenarnya intinya itu, sehingga nanti kita akan memperoleh matriks segitiga, ya matriks yang ini segitiga gitu ya. Lalu kita mulai dari yang bawah ini, ya. Jadi maka XN ini kalau kita buat, jadi setelah tidak 0 lalu dibuat yang diagonalnya itu 1 semua, ya.
satu semua, sehingga lalu kita bisa memperoleh XN sama dengan BN aksen, ya, karena sudah terakhir, nilai BN terakhir. Lalu XN min K, jadi mulai dari bawah, XN min K sama dengan BN min K aksen dikurangi jumlah dari ini. Ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk ini. Nah, mungkin kita melihat dari contoh secara cepat untuk matriks tersebut. Nah, yang pertama adalah ini saya tukar ini karena ini sudah satu. Saya akan menukar baris 1 dengan baris 2. Saya gambarkan begini. Artinya baris 1 dikurangi tukar baris kedua, sehingga kita memperoleh 1 min 2, 3. Ini harus ikut. Ya, konstantanya ini juga harus ikut. Gitu. Min 2, kemudian 2, 3, 1, 5, dan 3, 2, min 1, 4. Nah, kemudian dari sini, seperti tadi, kita mulai dari kolom yang pertama. Ya. Jadi kolom yang pertama itu, jadi kalau kita mulai kolom pertama, maka baris pertamanya tetap. Ya. Jadi baris pertamanya tetap. Ya. Jadi ini menjadi tetap 1, min 2, 3, min 2. Lalu ini yang kita buat 0. Ya. Nah, bagaimana ini kita buat 0? Yaitu berarti bahwa baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, karena ini 1. Ya. Jadi sebenarnya ini baris 2 dikurangi 2/1 kali baris 1. Ya. Ini disimpan di baris 2. Nah, baris 2 sama baris 2 dikurangi 2/1 karena ini 1 tadi AII. Ya. Nah, ini akan menjadi 0. Jadi karena 2 dikurangi 1, jadi kenapa menjadi 0? Berarti ini 2 dikurangi 2 kali 1. Nah, ini pun tinggal mengikuti. Jadi 3 dikurangi 2 kali min 2. Ya. Jadi 3 dikurangi 2 kali min 2, berarti 3 tambah 4. Ini menjadi 7. Ya. 1 dikurangi 2 kali 3 menjadi min 5. 5 dikurangi 2 kali min 2 jadi 9. Kemudian, nah yang ketiga, baris ketiga, itu sama dengan baris ketiga dikurangi, ini kebetulan angkanya 3. 3/1 baris 1. Jadi ini akan menjadi 0. 2 dikurangi, ini berarti tambah 6, jadi 8. Kemudian min 1 dikurangi 3 kali 3 jadi min 10. 4 dikurangi, berarti 4 tambah 2, tambah 4 jadi 8. Nah, kemudian ya ini tidak sebelum kita ke kedua, ini kalau kita lihat bahwa kalau baris ketiga dikurangi baris ketujuh ini akan sama dengan 1. Jadi saya mulai dengan baris ketiga. Artinya kalau 1 ini berarti disimpannya di depan ya. Jadi seperti ini disimpan di depan, ini disimpan yang di depan. Jadi baris 3 dikurangi baris 2, maka akan kita peroleh 1 min 2, 3 min 2, ini 0, 7 min 5, 9, kemudian 0, 1, ya. Min 10 ditambah 5 jadi min 5, 8 dikurangi 9 itu menjadi min 1. Nah, ini kita sudah punya 1, kita tukar lagi. Kita tukar baris 2 dan baris 3. Nah, baris 3 sehingga menjadi 1 min 2, 3 min 2, 0, 1 min 5 min 1, 0, 7 min 5, 9. Nah, kemudian baru dari sini kita akan menghitung baris. Nah, sekarang pada kolom kedua, yaitu baris 3 dikurangi 7 kali baris kedua. Sehingga ini menjadi 1 min 2, 3. Ini tetap min 2, 0, 1 min 5 min 1.
ini 0, ini jadi 0. Itu. Jadi min 5 dikurangi min 7 kali ini jadi jadi 30. Kemudian 9 ditambah 7 jadi 16. Nah, kita sudah memperoleh ini. Ya, kalau ini mau dibagi dengan supaya ini menjadi 1, berarti baris 3 dibagi dengan 30 sehingga menjadi 1 min 2 3 min 2 0 1 min 5 min 1 0 0 1, ini 16 dibagi 30 jadi 8/15. Nah, dari sini kita akan meroleh bahwa ini tadi XY ini Z, maka Z-nya sama dengan 8/15. Ya. Kemudian Y-nya itu sama dengan min 1, lalu nah ini min 5 kali 8/15. Jadi berapa ini? Ini saya coret 3. Jadi min 1 ditambah 8/3. Min 1 ditambah 8/3 jadi sama dengan 11/3. Nah, kemudian X-nya mana saya akan tulis? X-nya yang di atas itu, jadi X-nya ya, menjadi sama dengan min 2 minus, jadi karena bijaksana ya, jadi min 2 kali Y-nya itu 11/3 minus ya. Jadi kemudian min 3 kali tadi Z-nya 8/15. Jadi sama dengan ya, kalau ini jadi per 15 semua, jadi min 30 ini plus 22 ini kali 5. Jadi 22 kali 5 ini plus 110. Kemudian ini min 24. Berarti 15. Jadi sama dengan nah, min 30 ini plus 22 kali 22 ya. Jadi ini 80 dikurangi 24 56. 56/15. Nah, ini kita sudah memperoleh nilai X, Y, dan Z. Anda bisa cek bahwa nilai itu akan memenuhi. Demikian contoh dari solusi sistem persamaan linear.